Tuhan, kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu memenuhi hati kami, sehingga jika ada yang Tuhan dapati sakit, mengalami kelemahan tubuh, kami percaya kuasa hadirat, kuasa kesembuhan itu ada dan mengalir hari ini di rumah kami masing-masing, di dalam nama Yesus. Karena kami tahu ketika kami menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Lawatan-Mu memulihkan kami, lawatan-Mu menyembuhkan setiap kami. Allah jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa, biar setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami dituntun dalam jalan-jalan Tuhan. Kami diarahkan dalam rencana Tuhan yang ajaib, sehingga hari ini dalam nama Yesus kami akan lihat kemenangan, kami akan lihat kuasa, kami akan lihat mujizat, kami lihat perjumpaan kami dengan Yesus di dalam nama Yesus. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, betapa indahnya ketika kita menyembah Tuhan. Iya kan? Ada damai, ada ketenangan, ada ketentraman. Itu sebabnya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah kekuatanku. Haleluya. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Pagi hari ini secara khusus kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita di rumah kita masing-masing, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita masih ada dalam bahasan kitab Kejadian, dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang terakhir. Dan kita sudah masuk dalam Kejadian pasalnya yang masuk dalam Kejadian pasal yang kelima ayat pertama. Kemarin kita sudah menyelesaikan Kejadian pasal yang keempat, saat dari ayat 17 sampai dengan ayat 26, bagaimana kita mengerti bahwa di luar Kristus kita mengalami kutuk keturunan. Iya kan? Kutuk-kutuk itu menyebabkan hidup kita susah, hidup kita berantakan, hidup kita semakin jauh. Bahkan bukan hanya kita, tapi anak cucu kita akan mengalami kesusahan yang sama. Dan itu terjadi kepada Lamek, cucu dari Kain. Iya kan? Bagaimana dia ikut membunuh juga akhirnya. Kenapa? Karena kutuk yang sama. Nah, karena itu kita mesti pastikan. Kemarin kita sudah pelajari sama-sama agar kita melepaskan diri. Dengan cara apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau dipulihkan. Karena Alkitab katakan Kristus menggantikan kutuk-kutuk kita dengan mati di atas kayu salib, menyelamatkan kehidupan setiap kita. Karena itu stop hidup dalam keinginan-keinginan daging kita. Stop tinggal dalam dosa-dosa kita. Belajar untuk bangkit, belajar untuk move on, belajar untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Karena kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga sudah bagikan renungan kemarin, bahkan kemarin dari awal pembahasan di akun YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa belajar kembali, Bapak Ibu bisa menggalinya kembali, sehingga ada banyak hal-hal yang bisa kita dapati. Dan Bapak Ibu bisa memakai juga renungan-renungan ini untuk Bapak Ibu bisa bawakan di komsel, bawakan di persekutuan-persekutuan yang mungkin Tuhan percayakan Bapak Ibu untuk menyampaikan renungan singkat itu. Bapak Ibu bisa pakai, ya kan, sehingga akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah masuk dalam Kejadian pasal 5 ayat yang pertama. Kita masuk ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Kejadian pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Inilah daftar keturunan Adam. Saudara perhatikan ya, ada satu hal yang mau saya bagikan pagi hari dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 20. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah, menurut gambar Allah. Saudara dan saya diciptakan Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari kita hidup bukan karena apa yang kata manusia nilai tentang saya, tapi apa yang kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Engkau diciptakan serupa segambar dengan Allah. Engkau diciptakan indah, engkau diciptakan berharga. Jadi kita hidup bukan karena perkataan orang, dasar orang susah, dasar orang gak berpendidikan, dasar orang miskin, dasar gembel, dasar. Semua orang katakan tentang kita, kita gak peduli. Kita cuma bilang Tuhan,
Saya hidup bukan apa kata orang tentang saya. Orang mau menilai saya dari luar, silakan. Tapi Tuhan melihat saya dari hati. Makanya belajar untuk hidup berpegang pada firman. Firman Tuhan katakan, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Engkau berharga, engkau mulia, engkau biji mata Tuhan. Engkau diciptakan dahsyat, kamu hebat. Amin. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Ayat 2, perhatikan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Cuma 2 jenis. Cuma 2 jenis. Laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan udah tahu, laki-laki dibawa ke perempuan, perempuan dibawa ke laki-laki. Nggak ada yang sama jenis. Itulah liciknya iblis sekarang kan. Ya habis gimana ya pendeta, saya kayak betul tampilan saya tuh rupanya tuh kayak laki-laki, tapi saya percaya saya tuh wanita yang terjebak di tubuh laki-laki. Akhirnya gemulai laki-lakinya. Yang perempuan juga begitu. Aduh pendeta, saya tahu nih tubuh fisik saya perempuan, tapi saya ini kayaknya laki-laki yang terjebak di tubuh perempuan. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya ingatkan Tuhan gak pernah gagal menciptakan manusia. Saya juga ingatkan Tuhan tidak pernah salah. Salah. Ya ternyata harusnya dimasukin laki-laki, ini terjadinya perempuan. No. Setanlah yang akhirnya mereka-rekakan, mengambil tipuan. Sampai akhirnya kita tidak bisa menerima bahwa kita adalah pria, kita adalah perempuan. Gak bisa. Hati-hati jebakan iblis. Pria dan wanita, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka. Haleluya. Lihat, kerinduan Tuhan adalah memberkati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo kita buat tangga profetik. Sama-sama bilang sama saya hidup diberkati oleh Tuhan. Ayo ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya hidup diberkati oleh Tuhan. Ayo, ini hanya untuk orang-orang yang mau diberkati. Kalau nggak mau, terserah. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kerinduan Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Dan kalau kita menyadari hidup saya diberkati oleh Tuhan, maka saya nggak mau hidup bersungut-sungut. Saya nggak mau hidup mengeluh. Saya nggak mau hidup cari-cari kesalahan orang lain, cari-cari kesalahan, cari masalah. Ya, kenapa? Karena saya tahu hidup saya diberkati. Dan yang memberkati saya adalah Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kerinduan Tuhan memberkati. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik, Allah pakai segala sesuatu untuk mendatangkan berkat buat hidup saudara dan saya. Izinkan saya pagi hari ini mengingatkan kita hidup untuk tidak cari berkat, karena kita hidup sudah diberkati. Kristus menjadi berkat buat setiap kita. Tatkala dia mati di atas kayu salib, dia menyelamatkan kita. Itulah berkat terbesar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tugas kita sekarang adalah bagikan berkat bagi sesama kita, agar orang lain melalui hidup kita dikuatkan, berguna bagi orang lain. Kerinduan Tuhan adalah memberkati. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ya, jadi kerinduan Tuhan adalah memberkati. Nah, dari ayat 3 sampai dengan ayat 20 itu ada ritme yang sama. Saudara, saya bacakan buat saudara dulu ya. Dari ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama siapa? Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu apa? Lalu ia mati. Ayat 6. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Ini kita lihat dulu saudara, keturunan dari Adam, iya kan?
Setelah Enos hidup ke 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Lihat umur-umur zaman dulu ya saudara ya. Wah, hampir ratusan. 800, 900, ayat 12 sekarang. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Nah, sampai di Henok, lihat. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared, ayat 20, mencapai umur 962 tahun, lalu apa? Ia mati. Dari Adam sampai dengan Yared, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di ayat 20 ya, ada satu ritme yang sama. Saudara tahu apa? Setelah ia mencapai umur sekian, lalu ia mati. Setelah ia mencapai umur sekian, lalu ia mati. Setelah umur sampai sekian, lalu ia mati. Ini ritme. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka ada kematian. Yang saya mau sampaikan adalah sepanjang-panjangnya umur seseorang, dia akan apa? Mati. Ujung-ujungnya dia akan mati. Lalu apa hubungannya dengan tadi? Di ayat yang kedua, bahwa kerinduan Tuhan adalah memberkati. Saya simpulkan begini. Kerinduan Tuhan ketika kita hidup, dipercayakan hidup yang sementara ini, yang nantinya kita akan mati, kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Tuhan rindu kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati saudara dan saya di sementaranya hidup ini. Karena kalau kita lihat ritme tadi, dari Adam sampai dengan siapa? Yared. Dia mencapai umur sekian, lalu ia mati. Dia mencapai umur sekian, lalu dia mati. Dia mencapai umur sekian, lalu ia mati. Berarti manusia pasti mati. Sama-sama bilang sama saya pasti mati. Berarti tidak ada yang kekal. Maka benarlah firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Tapi di kesementaraan kita hidup ini, Tuhan rindu untuk kita menjadi berkat. Makanya terlebih dulu memberkati saudara dan saya, supaya di tengah-tengah kesementaraan kita hidup, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa berguna buat orang lain. Kenapa? Karena kita akan selesai di dunia ini. Sama-sama bilang sama saya, dunia ini sementara. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini sementara. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Kita gak pernah tahu. Maka kita tahu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara, dalam kesementaraan hidup ini, ayo saya ajak, stop fokus kepada masalahmu. Stop fokus kepada penderitaanmu. Kita gak selamanya ada di muka bumi. Kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Tapi selama Tuhan tempatkan, kita diberikan kepercayaan untuk memberkati. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu memakai hidup kita untuk menjadi berkat buat orang. Kerinduan Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam kesementaraan kita hidup. Apa yang bisa kita buat?
Makanya dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 17 dan ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Rasul Paulus tahu betul rahasia ini, saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Lihat, Rasul Paulus tahu dalam kesementaraan hidup ini kita mungkin punya pergumulan, kita mungkin punya masalah. Lalu bagaimana pendeta bisa bilang saya mesti jadi berkat? Saya aja belum selesai masalah saya, bagaimana saya bisa tolong orang? Itu konsep yang salah. Izinkan saya mengingatkan hal ini, saudara. Sekalipun kita punya pergumulan, sekalipun air mata masih terus tumpah, sekalipun kita masih sering mengalami tantangan dalam hidup kita, tapi tidak menghalangi kita untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tidak menghalangi kita untuk kita bisa menguatkan orang lain. Tidak menghalangi kita untuk kita bisa mendoakan orang lain. Apakah saudara pikir saya nggak punya masalah? Apakah saudara pikir saya nggak punya pergumulan? Orang yang tidak punya masalah, orang yang tidak punya pergumulan adalah orang yang sudah mati. Selama dia hidup, dia punya masalah. Selama dia hidup, dia punya pergumulan. Selama dia hidup, dia harus sangkal diri, dia harus pikul salib. Tapi bukan berarti saya punya pergumulan, saya punya masalah, terus saya nggak bisa jadi berkat buat orang lain, no. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, sekalipun kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya tantangan yang hari ini kita gumuli, bukan berarti kita terus diam, menangisi masalah kita, menangisi pergumulan kita. Tapi saya harus bangkit, karena saya tahu masalah saya ada Tuhan yang menyelesaikan, masalah orang lain ada saya untuk menolong dan menopang orang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Masalah saya urusannya Tuhan. Tuhan yang izinkan ada pergumulan dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan juga yang memberikan saya kemampuan, kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan berarti ketika saya menghadapi masalah lalu saya diam, lalu saya berpangku tangan ketika orang melihat membutuhkan pertolongan saya. No, saya harus buat sesuatu, karena saya tahu hidup ini sementara. Ada peribahasa mengatakan apa? Gajah mati meninggalkan apa? Meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan apa? Meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Maksudnya apa? Yang dikenal orang tentang manusia adalah apa yang pernah diperbuatnya. Kalau kita melihat satu batu nisan yang tertulis nama seseorang dalam, maka cuma 2 yang kita kenal. Either perbuatan baik atau kelakuan jahat yang dia buat selama dia hidup. Dan orang akan mengenang itu. Manusia mati meninggalkan nama. Apa yang udah dia buat selama ini? Apa yang dia udah buat kerjakan selama ini? Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ayo tetap terus jadi berkat. Lakukan apa yang kau bisa lakukan buat orang lain. Stop tangisi masalahmu. Setiap orang punya masalah kok, Pak, Bu. Setiap orang punya pergumulan. Tapi jangan sampai pergumulanmu mengikat kakimu, mengikat tanganmu, sehingga kau tidak bisa buat sesuatu buat orang. Rasul Paulus tahu akan hal ini. Itu sebabnya dia bilang, penderitaan, sekalipun saya harus mengalami penderitaan, tapi ini sementara. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mungkin sekarang saya mengalami kesusahan. Ini yang selalu saya bilang, bicara berkat tidak melulu bicara tentang sesuatu yang mengenakan buat daging kita. Karena konsep berkat seringkali kita mulai berpikir, oh berkat berarti sesuatu yang bisa saya nikmati, sesuatu yang bisa enak buat tubuh saya, buat enak buat hidup saya. Rasul Paulus memandang penderitaan itu sebagai berkat. Penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Karena di balik penderitaan ada kemuliaan, maka kami sebut penderitaan ini sebagai berkat yang datang daripada Tuhan. Lihat saudara, bisa gak kita komitmen, bisa gak kita ngomong sama-sama bahwa masalah ini adalah berkat buat saya?
Pergumulan ini adalah berkat buat saya. Dari mana saya bisa melihat itu berkat? Ketika saya menyelesaikan setiap apa yang sudah saya lalui, apa yang saya alami hari ini. Penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari apa yang menjadi penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami, ini kuncinya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kami lihat orang mengecewakan kami, yang kami lihat orang merancangkan yang jahat dalam hidup kami, yang kami lihat suami kami berselingkuh, yang kami lihat istri kami memberontak, yang kami lihat anak-anak kami keras kepala, yang kami lihat sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, membuat kami menderita. Itu yang kami lihat, tapi kami tidak mau fokus dengan apa yang kami lihat. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, kata Rasul Paulus, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau kita hanya fokus kepada penderitaan kita, maka kita akan terjebak, tidak bisa buat sesuatu buat orang lain. Di kesementaraan hidup ini, ingat, kita akan mati. Tapi jadi pertanyaan, apa yang sudah kita buat di kesementaraan hidup ini sebelum kita dipanggil Tuhan? Kan semua akan mengalami sama, kematian. Dari Adam sampai Yared, saudara, semua dan mencapai umur sekian lalu mati, mencapai umur sekian lalu mati. Ayo, buat sesuatu. Stop menangisi penderitaanmu, stop menangisi masalahmu, stop menangisi pergumulan. Lihat itu sebagai berkat, maka engkau tidak akan bersungut-sungut. Engkau akan mengucap syukur. Bagaimana caranya? Stop memperhatikan apa yang kelihatan. Stop memperhatikan apa yang kau lihat. Mulai beriman. Iman sesuatu yang kau lihat, tidak lihat. Mulai beriman. Aku percaya hidupku dipulihkan. Aku percaya rumah tanggaku dipulihkan. Aku percaya kesehatanku disembuhkan. Aku percaya. Itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Selanjutnya, jadi 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18, lalu lanjut di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama ya. Karena kami tahu, ini sebabnya kenapa Rasul Paulus fokus kepada yang tidak kelihatan. Karena kami tahu, lihat Rasul Paulus bilang gini pada jemaat Korintus. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kami, tubuh ini kami dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata penderitaan ini adalah penderitaan yang biasa? Karena dia melihat apa? Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Orang lain melihat penderitaan itu musibah, tapi Rasul Paulus melihat penderitaan itu berkat. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengatakan begini, karena jika kemah tubuh ini, tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat yang kekal. Berarti selama kemah ini masih ada dalam hidup saya, selama tubuh ini masih ada dalam kehidupan saya, maka saya harus berbuat sesuatu. Nggak fokus lagi kepada penderitaan saya. Yang penting saya menginjil, yang penting saya menyebarkan kabar baik, yang penting saya jadi berkat. Itu yang Rasul Paulus katakan. Karena kalau orang hidupnya hanya mengeluh, hidupnya hanya bersungut-sungut, hidupnya hanya melihat masalah, hidupnya hanya melihat penderitaan, dia akan tetap terus menangis, tidak akan pernah buat sesuatu. Tanpa disadari, umur terus bertambah, waktu terus berjalan, dan mungkin penderitaannya belum selesai. Alangkah baiknya dan bijaksananya jika sambil kita mengalami pergumulan di proses, kita juga bisa menguatkan orang lain dan menjadi berkat buat orang lain di tengah-tengah kesementaraan kita hidup. Yakobus 4 ayat 14 bilang begini, sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu, karena yang kita tahu adalah hari ini. Kita bangun di pagi ini, kita bisa mengeluh, kita bisa bersungut-sungut, tapi kita bisa bersyukur di hari ini. Itu keputusan kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan besok terjadi. Jangankan besok, 1 jam ke depan saja kita tidak tahu apa yang terjadi.
Tapi yang bisa kita lakukan hari ini, yang bisa kita kerjakan sekarang, itu kita harus lakukan, kerjakan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya harus lakukan yang terbaik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lakukan yang terbaik. Buat sesuatu. Yuk, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Di rumah saudara masing-masing, siapapun saudara yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, baik di Facebook, di Zoom, maupun di Instagram, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi berkat. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh fokus kepada masalah saya. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh fokus kepada penderitaan saya. Sama-sama bilang sama saya harus buat sesuatu buat orang lain selama saya hidup, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena kita nggak pernah tahu, hidup kita itu sama seperti uap. Yakobus bilang, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi bukan soal seberapa lama kita hidup, tapi apa yang sudah kita buat selama kita hidup. Saya ulangi sekali lagi, bukan soal berapa lama saudara dan saya hidup, tetapi apa yang sudah kita buat selama kita hidup. Pastikan engkau buat sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain. Kenapa Yesus katakan kita adalah terang dunia? Yesus katakan kita adalah garam dunia. Kenapa? Karena terang berfungsi, garam berfungsi. Berarti Tuhan Yesus mau setiap anak-anaknya memiliki fungsi yang baik. Garam memiliki fungsi yang baik, membuat sesuatu yang hambar terasa jadi enak. Terang memiliki fungsi yang baik untuk menerangi kegelapan sehingga orang tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Karena itu pastikan hidup saudara dan saya berguna. Sama-sama bilang sama saya harus berguna. Amin. Nah, saya pelajari, jelas untuk kita mengalami berkat Tuhan dalam kesementaraan hidup ini. Ingat, kerinduan Tuhan memberkati kita, tapi kerinduan setan adalah menghalangi berkat Tuhan agar kita tidak terima berkat Tuhan. Karena itu untuk kita mengalami berkat Tuhan, agar kita bisa mengalami menjadi berkat buat orang lain di kesementaraan hidup ini, pertama, jangan engkau tinggal dalam dosa. Jangan tinggal lagi dalam dosa. Dosa menghalangi kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Dosa menghalangi kita untuk mengalami kemajuan-kemajuan yang dahsyat. Dosa menghalang-halangi kita untuk kita melihat kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Stop tinggal dalam dosa. Memang tidak ada yang kebal dengan dosa, tapi minimal kita bisa bilang, no, hidupku sudah diselamatkan. Karena untuk melakukan sebuah dosa, itu adalah sebuah keputusan. Kita melakukan keputusan, kita mengambil sebuah keputusan. Saya tetap mau tinggal dalam kebenaran, atau saya mau melangkah keluar dari kebenaran dan hidup dalam dosa. Makanya Alkitab bilang dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara saudara dan saya dan Allah kita ialah segala kejahatan kita, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah dosa kita. Jadi dosa menghalangi campur tangan Tuhan terlibat dalam hidup kita. Dosa menghalangi pendengaran Tuhan untuk dia mendengar doa kita. Suami-suami dengar baik, stop tinggal dalam dosa. Istri-istri dengar baik, bangkit, jangan tinggal lagi dalam dosa. Orang-orang muda dengar baik, stop tinggal dalam dosa, bangkit. Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi berkat di tengah-tengah kesementaraan kita hidup. Ingat, mati tidak tunggu tua. Tidak perlu tua untuk mati. Tidak perlu sakit untuk mati. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu menghampiri hidup kita. Tapi itu merupakan suatu kepastian. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Tapi selama ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, selama ada kesempatan untuk menjadi berkat, selama ada kesempatan untuk hidup berguna buat orang lain, do something. Lakukan sesuatu. Makanya selalu saya bilang, coba belajar ringan jempolmu gitu loh, untuk membagikan. Minimal engkau jadi berkat di media sosialmu. Jangan bagikan sesuatu yang gak ada manfaatnya.
Jangan bagikan sesuatu yang membuat orang lain takut, cemas, khawatir. Bagikan sesuatu yang mendapatkan orang lain itu jadi berkat buat orang lain, mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengharapan. Bagikan itu di sosial mediamu. Kan udah terlalu banyak berita-berita yang menakutkan di sosial media kita. Stop. Bagikan apa yang mendatangkan sukacita, bagikan apa yang mendatangkan berkat, kekuatan, janji-janji firman Tuhan dalam sosial media kita. Oh, tapi kan udah banyak pendeta. Ya udah, minimal dari kita. Minimal sosial media kita. Kan kita anak Tuhan, ayo jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita, termasuk di dunia sosmed kita. Sama-sama bilang sama saya harus penuhi sosial media saya dengan firman Tuhan. Ayo, sama-sama bilang sama saya harus penuhi sosial media saya dengan firman Tuhan. Amin. Yes. Ya, jadi yang pertama, kerinduan Tuhan memberkati kita. Karena itu stop tinggal dalam dosa. Karena dosa menghambat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan dalam kesementaraan hidup ini? Berjaga-jaga dan berdoa. Ingat, iblis menyamar seperti malaikat terang. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Karena roh penurut tetapi daging lemah. Kita masih tinggal dalam daging, masih dalam kemah. Ini penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Itu sebabnya kita harus mengandalkan roh Allah, mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Agar apa? Agar kita selalu mengalami kuasa Tuhan. Tugas kita apa? Berjaga-jaga. Tugas kita apa? Berdoa. Sama-sama bilang sama saya harus berjaga-jaga. Ya. Dan yang ketiga, jangan untuk mengalami berkat Tuhan dalam kesempatan hidup ini, jangan hidup dalam dosa, berjaga-jaga dan berdoa. Dan yang ketiga, belajar untuk selalu hidup bersyukur. Ingat, berkat tidak hanya bicara tentang materi. Engkau bisa menghadapi masalahmu dan masih bisa tersenyum, itu pun berkat. Engkau dikecewakan orang, engkau disusahkan orang, engkau difitnah tapi masih bisa tersenyum, itu berkat. Amin. Belajar untuk menghargai setiap berkat dari Tuhan. Caranya bagaimana? Mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini aku bangun, aku masih bisa ikut doa pagi. Itu pun berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini aku bangun, aku masih bisa ikut doa pagi. Aku bisa menjalani hidupku sepanjang hari dengan sukacita. Dan malam aku bisa tidur dengan nyenyak. Itu pun berkat dari Tuhan. Terkadang hal-hal kecil kita lupa untuk mengucap syukur. Karena terkadang hal-hal kecil itu sering kali tidak kita lihat. Kita hanya memperhatikan hal-hal yang besar. Wow, mujizat-mujizat yang besar. Sampai kita lupa. Bisa tidur pun, itu mujizat. Bisa bangun pun, itu mujizat. Mujizat setiap hari terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu pastikan, di tengah-tengah kesementaraan hidup ini, jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Jadilah berguna buat orang lain. Karena saya percaya Tuhan titipkan sesuatu buat kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan titipkan buat kita. Bukan hanya untuk kita nikmati buat diri kita, tapi buat orang lain. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini karena saya tahu ini Tuhan titipkan buat hidup saya. Dan saya gak mau konsumsi sendiri, saya mau bagikan buat orang lain. Sederhana. Bukan hanya bicara tentang, oh Bapak enak karena Bapak pendeta. No. Ada banyak anak-anak Tuhan juga yang bisa membagikan kok. Bisa sharing. Bisa membagikan renungan-renungan untuk menguatkan orang lain. Yang penting sekarang motivasi kita apa? Itu yang Tuhan lihat kok. Yang Tuhan lihat isi hati. Manusia boleh melihat luar, saudara. Tuhan lihat hati. Karena itu kalau kau lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan dan manusia menilai engkau sebelah mata, gak usah peduli. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dari Tuhanlah engkau mendapatkan nilainya. Dari Tuhan kau mendapatkan sesuatu yang akan kau dapati. Upahnya itu dari Tuhan. Jadi kalau ada dari kita yang tahu, takut pendeta, orang-orang muda nih kebanyakan. Aduh, takut pendeta, malu kalau di sosmed saya ada kegiatan-kegiatan rohani, saya bagikan firman Tuhan, nanti sok dikatakan, wah sok suci lu, sok hidup kudus lu. Saudara dikasih dalam Tuhan, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Lakukan saja. Karena kita gak pernah tahu, mungkin orang yang berkata itu di hari-hari ke depan akan melihat postingan kita dan merasa diberkati. We don't know. Kita gak pernah tahu.
Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi ada satu waktu di mana manusia dijamah Tuhan, dia dipulihkan Tuhan, mungkin melalui apa yang sudah kita bagikan. Karena itu di kesementaraan hidup ini, ayo jadilah berkat, ayo berguna buat orang lain. Karena manusia mati meninggalkan nama. Maksudnya manusia mati akan membawa nama baik atau nama buruk, dan orang akan menilai dari situ apa yang sudah pernah kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan untuk kami menghadapi masalah. Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami menghadapi setiap pergumulan kami, sehingga hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur. Karena itu kami mengerti hari ini kami diingatkan hidup ini hanya sementara. Hari ini kami diingatkan dalam kesementaraan hidup kami, kami rindu berguna, kami rindu bermanfaat buat orang lain. Tuhan ampuni kami kalau selama ini mungkin kami terlalu fokus dengan masalah kami. Selama ini kami terlalu fokus dengan penderitaan pergumulan kami. Hari ini kami mau bangkit, karena kami tahu hidup kami harus berguna bagi orang lain. Kami hidup hanya sementara, dan biarlah dalam kesementaraan kami hidup ini kami bisa berguna buat orang lain. Kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kami bisa menjadi berkat, sehingga tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu tergenapi atas hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Hamba berdoa sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin maju dalam pengiringan kami kepada Tuhan, semakin hari semakin berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, mendengarkan firman. Kami diingatkan bahwa akan ada waktunya kami pergi meninggalkan dunia ini. Akan ada waktunya kemah, tempat kediaman kami di muka bumi ini dibongkar, karena Allah telah menyediakan suatu tempat yang kekal dalam kekekalan-Mu. Itu sebabnya dalam sementaraan waktu ini, biarlah kami boleh menjadi berkat, kami boleh berguna, kami boleh bermanfaat buat orang lain, sehingga kami menghasilkan buah, sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain melalui hidup kami. Jika itu yang menjadi doamu, engkau hari-hari ini rindu menjadi berguna buat orang lain, engkau hari-hari ini rindu bermanfaat buat orang lain, engkau hari-hari ini rindu untuk menghasilkan buah, memuliakan nama Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu, mereka yang secara khusus menaruh tangan kanan mereka di dada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Allah jamah setiap suami-suami, setiap istri-istri hari ini, dimanapun mereka berada, Roh Kudus jamah, sehingga hidup mereka berguna, bermanfaat satu dengan yang lainnya, menjadi berkat juga dalam rumah tangga mereka, buat rumah tangga lainnya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba ucapkan berkat secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, di rumah mereka masing-masing. Jamah hidup mereka ya Roh Kudus. Mereka yang membuka hati mereka, mereka yang memberikan hidup mereka, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka menyadari bahwa dalam kesementaraan hidup ini mereka harus buat sesuatu, memuliakan nama Tuhan, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Karena kami tahu hidup kami sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Maka saatnya kami keluar untuk menjadi berkat. Kami hidup berguna. Betul kami punya masalah, betul kami punya pergumulan, tapi kami mengerti masalah pergumulan kami Tuhan yang akan selesaikan bagi kami. Dan masalah pergumulan orang lain ada kami untuk menolong, ada kami untuk membangun, ada kami untuk saling menguatkan. Di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat umat Tuhan satu persatu, buat setiap pergumulan permasalahan hidup mereka. Tuhan, kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar, baik di Facebook, Zoom, maupun di Instagram pada saat ibadah live doa pagi ini berlangsung, maupun nantinya setelah ibadah ini selesai dan dilakukan secara rirah. Tuhan, kami berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami berseru kepada Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan manusia. Kami hanya berseru kepada Tuhan karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Itu sebabnya Tuhan, kami bawa pergumulan rumah tangga kami. Kami bawa pergumulan keekonomian keuangan kami. Kami bawa pergumulan kesehatan kami, ya Allah. Kami bawa pergumulan kerinduan orang-orang muda untuk mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan. Kami bawa pergumulan setiap orang-orang tua yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami bawa pergumulan kami, ya Tuhan. Orang-orang yang anak-anak Tuhan yang sudah menikah dan merindukan keturunan-keturunan ilahi, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup mereka. Kami juga berdoa, ya Allah, bagi mereka yang sedang merintis usaha, sedang memulai pekerjaan, atau mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus, Allah campur tangan dalam hidup mereka. Allah tolong setiap mereka, sehingga mereka mengalami kuasa kasih kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan setiap jiwa-jiwa, orang-orang yang mungkin ada di sekeliling keluarga kami, yang belum mengenal Yesus, atau mungkin mereka pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Hari ini kami mau sebutkan nama mereka. Mari saudara, setiap hari saya ajak setiap umat Tuhan untuk menyebutkan minimal satu jiwa yang kau rindukan agar dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dia berbalik kepada Tuhan. Karena itu saya ajak setiap umat Tuhan, ayo doa, sebutkan nama dia. Bapa, kami menyebutkan nama ini, kami membawa nama-nama ini, jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Betul kami bersaksi, tapi kami mengerti Roh Kudus yang sanggup menjamah mereka, Roh Kudus yang sanggup menemplak mereka. Itu sebabnya kami berdoa membawa jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang mungkin adalah keluarga kami. Kami doa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan jamah, Tuhan jamah hati mereka. Kami tahu tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan, bahkan mengubahkan hati manusia sekalipun. Kami doa, pulihkan setiap mereka Allah, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau tinggal, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kotamu saat ini. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan engkau. Firman Tuhan katakan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdiri buat kota-kota di mana kami tinggal. Bapak, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kota kami, ada keamanan, ada perlindungan Tuhan. Kami ucapkan berkat. Shalom Allah turun atas kota kami. Shalom Allah turun atas kota kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap rancangan-rancangan orang jahat, roh perpecahan, roh adu domba, segala bentuk bencana alam, segala roh jahat yang mengambil keuntungan atas kota kami, kami sepakat mematahkan kuasanya in Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dibatalkan, digagalkan atas kota di mana kami tinggal. Melainkan yang ada hanya kedamaian, ada ketentraman, ada perlindungan kuasa Tuhan. Bapak, secara khusus kami berdoa buat kota Ambon. Tuhan, kami berdoa biar ada keamanan kota Ambon. Di dalam nama Yesus. Pulau Seram, di dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Setiap rancangan-rancangan orang jahat kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan kota-kota yang hari-hari ini sedang bergoncang, Tuhan, kami doa dalam nama Yesus, biar Allah sendiri yang berperkara atas kota-kota tersebut di dalam nama Yesus. Dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan, kami memohon belas kasihan atas bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipelihara Tuhan. Rencana-rencana bangsa kami Tuhan, baik untuk memindahkan ibu kota ke kota Nusantara, ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar semua berjalan dalam campur tangan Tuhan. Segala sesuatu yang merancangkan kejahatan, segala sesuatu yang merupakan roh adu domba yang dimainkan oleh orang-orang tertentu, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar yang terjadi hanya Tuhan sendiri yang berperkara dalam bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat penyebaran booster yang ada, vaksin ketiga. Tuhan, campur tangan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga semua berjalan dalam campur tangan kuasa Tuhan. Tuhan pakai setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran tinggi yang ada, para menteri yang ada. Tuhan tolong DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa MPR, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI. Kami ucapkan berkat Ketua BNPB, Ketua BNPT. Di dalam nama Yesus, Allah memberkati setiap mereka.
Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil ada dalam campur tangan kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa-bangsa di mana kami tinggal. Mungkin ada yang mereka yang dari Malaysia, mungkin ada yang mereka tinggal di Bangladesh, mungkin ada yang mereka tinggal di bangsa-bangsa lain di luar bangsa Indonesia. Kami berdoa buat bangsa di mana mereka tinggal. Dalam nama Yesus mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Kuasa Allah ada dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi terang, mereka menjadi garam. Anak-anak Tuhan terangi oleh terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhir kami berdoa buat masa-masa pandemik ini. Oh Tuhan, kami terus ucapkan berkat dalam nama Yesus, sehingga peredaran Omikron turun dalam nama Yesus. Turun dalam nama Yesus. Penyebaran Omikron atas bangsa kami turun dalam nama Yesus. Oh, darah Yesus memagari membentengi bangsa kami, sehingga peredaran Omikron semakin ditekan, semakin menurun. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan atas bangsa kami. Berkati setiap mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemik ini, para dokter, para suster, para relawan, perawat-perawat rumah sakit, perawat-perawat medis. Tuhan kami doa dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Mereka dijaga, mereka dilindungi, pagar perlindungan Tuhan ada atas setiap mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun dan mengarahkan kami masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu saudara dikasih dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kami ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. By the way, jangan lupa besok kembali lagi kita akan mengadakan ibadah doa puasa setiap hari Jumat. Komunitas doa pagi punya kebiasaan sesuatu yang baik. Mari bergabung dalam ibadah doa puasa. Jadi besok tetap ada doa pagi jam 4.30, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tetap ada. Dan malamnya atau sepanjang hari Jumat itu kita tetap mengadakan doa puasa, ya kan? Dari pagi, dari jam 12 malam kita berhenti makan sampai dengan pagi, sampai dengan siang, nanti sorenya jam 5 sore di waktu Indonesia bagian kita masing-masing tempat kita tinggal, baru kita berbuka di tempat kita masing-masing. Dan malamnya jam 9 malam seperti biasa di hari Jumat, saya akan mengadakan doa terobosan dalam secara khusus. Ketika kita berpuasa, kita berdoa buat setiap pergumulan kita. Dan jam 9 waktu Indonesia bagian Barat malam, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 malam waktu Indonesia bagian Tengah, jam 11 malam waktu Indonesia bagian Timur, saya mengadakan kembali doa terobosan secara khusus. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu bilang, tapi saya nggak ikut puasa, tapi saya ikut doa terobosan, boleh nggak? Boleh, iya kan? Atau sebaliknya, saya ikut doa puasa, tapi saya nggak ikut doa terobosan, nggak boleh, mesti ikut. Iya kan? Ya sudah, dikasih dalam Tuhan, kita rindu. Ada hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan ingatlah, kita ada untuk menjadi berkat. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.